Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siam Martina dari kelompok 2. Pada kelompok 2 akan membahas tentang kesetimbangan antar fasa terkondensasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 2 yaitu ada Anissa Nurhasanah, Dwika Dewi Pramesti, dan saya sendiri Siam Martina. Untuk selanjutnya, subbab yang akan saya sampaikan yaitu subbab 6.8 tentang kesalahan parsial dalam keadaan padat. Dalam keadaan padat, biasanya ditemukan bahwa dua zat tidak sepenuhnya larut atau tidak larut, tetapi masing-masing zat memiliki kelarutan yang terbatas di zat lainnya. Jenis diagram fasa yang paling umum untuk menunjukkan munculnya padatan dapat dilihat pada gambar 6.2. Kemudian kita lihat pada gambar 6.2, pada gambar tersebut terdapat beberapa wilayah. Yang pertama, wilayah alfa. Wilayah alfa ini menggambarkan larutan padat B di A, sedangkan wilayah beta menggambarkan larutan padat A di B. Kemudian ada juga titik alfa plus beta. Pada titik tersebut menggambarkan keadaan di mana dua larutan padat jenuh, dua fasa alfa dan beta dalam kondisi kesetimbangan. Jika sistem yang diwakili oleh A, atau kita mengasumsikan sebuah sistem di A, kemudian kita menurunkan suhu sistem tersebut hingga ke titik B, maka akan muncul padatan alfa berkomposisi C. Selanjutnya, kita menurunkan lagi dari titik B ke titik D. Sistem terdiri dari cairan berkomposisi G dalam kesetimbangan dengan larutan padat berkomposisi F. Kemudian, ketika suhu diturunkan hingga titik H, maka pada titik tersebut tercapai suhu eutektik. Suhu eutektik merupakan suhu terendah di mana sistem dalam keadaan cair. Dapat kita lihat pada titik E. Pada titik ini merupakan titik terakhir di mana sistem dalam keadaan liquid, sehingga suhu di titik E ini dinamakan suhu eutektik. Kemudian, segala komposisi yang berada pada suhu tersebut dinamakan komposisi eutektik. Pada gambar 6.2, komposisi eutektik terdiri dari padatan beta, alfa, beta, dan cairan dalam kondisi kesetimbangan. Pada suhu ini, sistem memiliki sistem invarian. Sistem invarian adalah sistem di mana suhu tetap konstan bila sistem mengalami transformasi fasa. Selanjutnya, pendinginan berlanjut hingga titik I akan menghasilkan dua larutan padat, yaitu dua larutan padat alfa berkomposisi J dan larutan padat beta berkomposisi K. Selain gambar 6.2, ada juga gambar 6.3 yang menunjukkan jenis sistem di mana larutan padat muncul. Pada sistem di gambar 6.3 ini memiliki titik transisi daripada titik eutektik. Setiap titik pada baris ABC menggambarkan sistem invarian, di mana alfa, beta, dan lelehan komposisi C dalam suhu kesetimbangan. Suhu ABC sendiri adalah suhu transisi. Suhu transisi memiliki pengertian suhu di mana terjadi perubahan suatu fase ke fase lainnya. Selanjutnya, jika kita mengambil suatu titik yang terletak di antara A dan B, kemudian kita mendinginkan titik tersebut atau menurunkan suhunya, maka akan menyebabkan lelehan menghilang dan yang tersisa alfa plus beta. Selanjutnya, jika kita mengambil titik yang terletak di antara B dan C, kemudian kita mendinginkan, pendinginan pertama akan menyebabkan alfa menghilang dan beta plus liquid yang tersisa. Pendinginan lebih lanjut akan menyebabkan cairan menghilang dan
hanya beta yang tersisa. Pendinginan berlanjut berada di wilayah beta ini. Apabila kita menaikkan suhu setiap titik pada ABC, maka sistem akan berada pada wilayah alfa plus liquid, beta hilang. Contoh menarik dari sistem di mana banyak larutan padat terjadi adalah contoh diagram CUZN atau diagram kuningan. Pada gambar 6.4 adalah gambar diagram kuningan yang mana terdapat simbol-simbol yang merujuk pada larutan padat yang homogen. Sementara daerah berlabel alfa plus beta, beta plus gamma menunjukkan daerah di mana dua larutan padat dalam kesetimbangan. Perhatikan bahwa ada seluruh rangkaian suhu transisi pada gambar diagram kuningan, namun tidak ada suhu eutektik dalam diagram ini. Materi selanjutnya yaitu kesetimbangan gas padat tekanan uap pada garam hidrat. Dalam kesetimbangan antara padatan dan cairan, tekanan pada sistem cukup tinggi untuk mencegah munculnya uap dalam sistem. Namun, pada tekanan yang lebih rendah, jika satu atau lebih komponen sistem volatil, uap mungkin ada pada kesetimbangan, karena kemudahan dari komponen volatil itu untuk menguap. Contoh umum dan penting dari keseimbangan antara padatan dan uap adalah kesetimbangan antara hidrat garam dan uap air. Gambar 6.5 adalah gambaran secara skematis tekanan uap sebagai fungsi dari konsentrasi tembaga sulfat. Tembaga sulfat anhidrat ditambahkan ke air cair. Kemudian terjadilah penurunan tekanan uap sebagaimana sesuai dengan hukum Raoult. Penurunan tekanan uap tersebut terjadi sepanjang kurva AB. Pada B, larutan jenuh sehubung dengan terbentuknya pentahidrat. Tembaga sulfat pentahidrat terbentuk. Sistem ini invarian sepanjang BC karena terbentuk tiga fase, yaitu larutan jenuh, padatan CuSO4 pentahidrat, dan uap. Ketiga fase tersebut hadir pada suhu konstan. Penambahan anhidrat CuSO4 tidak mengubah tekanan, tetapi mengubah beberapa solusi menjadi pentahidrat. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.